Bab 808. Tetap membantu juga. Gisela terdiam sesaat, terlihat sedikit kesedihan dalam sinar matanya. Jerry yang sedikit terkejut bahwa wanita riang ini bisa sediam ini. Setelah lebih dari 10 detik, Gisela berkata, "Aku berasal dari keluarga kerajaan keluarga Guan. Kakekku adalah Raja Guan. Kali ini, aku melarikan diri." Melarikan diri. Jerry yang tidak terkejut kalau Gisela berasal dari keluarga kerajaan, tetapi sedikit terkejut, bagaimana dia bisa melarikan diri. Gisela melanjutkan berkata, "Kakekku ingin aku menikah dengan keluarga kekaisaran, dan aku melarikan diri dari pernikahan. Terakhir kali kamu melihatku di stasiun kereta, aku berencana meninggalkan kota Yan, pergi ke kota lain, dan terus bepergian. Lalu, aku bertemu denganmu. Awalnya, aku berencana mencarimu, lalu meminta maaf padamu. Tapi tidak disangka, saat aku mencari kamu, aku mendengar banyak hal tentangmu. Selain keluarga kekaisaran, orang yang tidak takut dengan keluarga kerajaan, mungkin hanyalah kamu." Setelah selesai berbicara, Gisela menundukkan kepalanya, dengan ekspresi agak menyesal di wajahnya. "Jadi, kamu tidak benar-benar ingin menjadikan aku sebagai gurumu, melainkan ingin aku membantumu menghalangi kamu menikah dengan keluarga kekaisaran." Jerry yang tiba-tiba terdiam, dan bertanya. Gisela mengangguk, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Guru, aku ingin meminta bantuanmu, tapi tidak sepenuhnya. Aku benar-benar ingin kamu menjadi guruku." Matanya sangat jernih, dan dia sangat jujur, tidak seperti berbohong. Jerry yang sedikit tersentuh dalam hatinya, tiba-tiba merasa sedikit simpati pada gadis barbar ini. Inilah duka menjadi perempuan dari keluarga besar, tidak memiliki kebebasan sama sekali dan hanya bisa menjadi korban dari kepentingan keluarga. Jangankan keluarga besar, bahkan beberapa keluarga kecil pun sama. Sama seperti Lesikin saat itu, bukankah dia hampir dipaksa menikah dengan orang lain? "Guru, Anda pasti akan membantuku, bukan?" Gisela berkata dengan penuh harap, "Aku tahu kalau kamu menghargai cinta dan kebenaran. Aku adalah muridmu, kamu pasti tidak akan tidak mempedulikan aku." Jerry yang sedikit tidak berdaya, meskipun dia sangat ingin membantu Gisela, tetapi sekarang dia benar-benar tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga kerajaan dan keluarga kekaisaran lagi. Dia hanya ingin menghindari masalah, melindungi orang-orang di sekitarnya, dan bekerja keras untuk mengembangkan grup Yanchen menjadi perusahaan top di dunia. "Maaf, aku tidak bisa membantumu." Jerry yang menggelengkan kepalanya. Mata Gisela langsung memerah, tetapi dia masih tidak membiarkan air matanya mengalir. Dia tersenyum mencela diri sendiri dan menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku yang tiba-tiba. Lagi pula, ini baru kedua kalinya aku bertemu denganmu, dan mengintilinmu memintamu menjadi guruku, dan ingin kamu membantuku menyelesaikan masalah pernikahan. Aku yang keterlaluan." Jerry yang sedikit tidak tahan, tapi dia tetap menolak Gisela. Belum lagi dia tidak ingin terlibat dengan keluarga kerajaan, bahkan jika dia terlibat, dia tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pernikahan keluarga kerajaan. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Gisela adalah seorang wanita dari keluarga kerajaan keluarga Guan. Dia ditakdirkan untuk tumbuh dengan kunci emas di mulutnya. Tidak bisa lepas dari belenggu keluarga. "Aku pergi." Gisela menatap Jerry yang dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Baru setelah Gisela menghilang sepenuhnya, Robin Luo berkata, "Komisaris, gadis ini benar-benar sangat menyedihkan." Jerry yang diam-diam menghela napas, tidak mau mengatakan lebih banyak tentang Gisela, melainkan berkata, "Sekarang, 4 keluarga besar raja dari 5 keluarga kerajaan, semuanya telah muncul. Aku mungkin telah ditargetkan, grup Yanchen akan lebih butuh perhatianmu." Robin Luo dengan cepat berkata dengan serius, "Komisaris, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan Anda." Jerry yang menepuk bahu Robin Luo, lalu masuk ke mobil dan pergi. Namun, begitu dia meninggalkan lokasi konstruksi, dia melihat Gisela berjalan sendirian di jalan, tampak hancur. Naik mobil. Jerry yang memarkir mobil di sebelah Gisela, dan berbicara. "Guru,
Melihat Jerry Yang, Gisela sangat gembira, dan kesuraman di wajahnya tersapu terang. "Guru, apakah Anda berencana menerimaku sebagai murid?" Setelah Gisela masuk ke mobil, dia bertanya dengan semangat. Jerry yang menggelengkan kepalanya, proyek Kyushu masih setengah jam dari pusat kota. Tempat ini awalnya adalah pinggiran kota, dan hanya ada sedikit kendaraan yang lewat. "Sampai kapan kamu akan berjalan?" Melihat Jerry yang menggelengkan kepalanya, senyum yang baru saja pulih di wajah Gisela langsung menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa sepanjang jalan, sampai mencapai pusat kota. Jerry yang bertanya, "Mau kemana?" "Aku akan mengantarmu. Kudengar orang-orang keluarga Guan sudah tiba di kota Yan, lebih baik aku meninggalkan kota ini." Gisela melihat keluar jendela mobil dan berkata pelan, "Antar aku ke bandara. Aku akan duduk penerbangan yang paling cepat." Jerry yang bisa merasakan ketidakberdayaan dalam kata-kata Gisela, meskipun dia bersimpati padanya, lagi pula, pertemuan kedua, tidak perlu menyinggung keluarga kerajaan hanya untuk membantunya. 20 menit kemudian, Jerry yang telah sampai di Bandara Internasional Kota Yan. Setelah Gisela turun dari mobil, dia memandang Jerry yang dengan enggan dan berkata, "Guru, tidak peduli kamu menerimaku atau tidak. Kamu tetap guruku di dalam hatiku." Setelah itu, dia berbalik dan melangkah menuju gedung terminal. Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan getir, menyalakan mobil, dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, beberapa pria kekar tiba-tiba menghalangi jalan Gisela. "Gisela, kamu mau kemana? Kakek sudah menunggumu di rumah." Pemimpinnya adalah seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Dia sedikit mirip dengan Gisela, tetapi ketika dia melihat Gisela, wajahnya terlihat bangga. Gisela menggigit bibir merahnya, menatap wanita yang menghalangi jalannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Cinta Guan, ini tidak ada hubungannya denganmu kemana aku pergi, kan? Beritahu orang-orangmu untuk keluar dari jalan, atau aku tidak akan sungkan." Cinta Guan berkata dengan dingin, "Kakek punya perintah. Siapapun di keluarga Guan yang melihatnya harus mengembalikannya ke keluarga. Jika tidak, itu akan dianggap membantunya. Bahkan jika aku tidak tertarik dengan keberadaanmu, aku juga akan mengirimmu pulang hari ini. Lakukan." Saat kata-kata Cinta Guan jatuh, keempat pria kekar itu semua bergerak menuju Gisela untuk membawanya. Gisela langsung menjadi cemas, dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Duk! Yang mengejutkannya adalah pukulannya gagal mengguncang pria besar itu setengah poin. Hanya dia yang tahu seberapa kuat dia memukul barusan. Dia menggunakan 80% dari kekuatannya, dan pria itu tidak mundur sedikitpun. "Gisela, jangan buang energimu dengan sia-sia. Aku tahu kekuatanmu hebat, dan aku secara khusus merekrut orang-orang kuat untuk menghadapimu. Berdasarkan kekuatanmu, mimpi saja." Cinta Guan melipat tangannya di depan dadanya, dan berkata dengan wajah dingin dan bangga, "Kakek sangat marah saat kamu melarikan diri dari pernikahan. Dia secara khusus mengeluarkan perintah. Jika perlu, bisa bersikap keras padamu. Hari ini, bahkan jika aku mengikatmu, aku akan mengikatmu kembali." Gisela tampak marah, "Cinta Guan, kamu bajingan. Jika kamu ingin menikah, kenapa kamu tidak pergi? Kenapa memintaku pergi? Tidak ada yang bisa aku lakukan. Siapa suruh aku adalah tangan kanan kakek. Menikahkan aku, bukankah akan menjadi kerugian keluarga Guan? Jika ingin menikah, juga adalah perempuan yang tidak berguna." Kata Cinta Guan sambil tersenyum. "Tutup mulutmu." Gisela menjadi marah dan menamparkan wajah Cinta Guan. Kamu berani memukulku?" Cinta Guan menutupi wajahnya yang ditampar dengan ekspresi kaget, dan kemudian ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi garang. "Kamu jalang, kamu berani melakukan menyentuhku. Karena sudah seperti ini, jangan salahkan aku untuk bersikap kasar." Cinta Guan berkata dengan marah, "Ikat dia untukku." Mengikuti perintahnya, keempat pria besar itu melangkah maju dan mengikat tangan dan kaki Gisela dengan tali. Dalam sekejap, Gisela tidak bisa bergerak. "Jalang, lepaskan aku, lepaskan aku." Gisela sangat marah.
Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dipukuli. Setelah Cinta Guan selesai berbicara, dia menamparkan wajah Gisela. Plak. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, dia menyadari kalau dia tidak bisa bergerak, dan pergelangan tangannya dicengkeram. Bersambung.